Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lil iman wal islam. Inqadana minadh dhulumati ila nuril aitam binurir rahman. Wassalatu wassalamu ala rasulil kiram Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal an dafi'an bala والوضع والمراد والأدب جسم ظاهر مظهر معطر نور من اسمته مرفوع موضوع عنه الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام بالقاسم سيد الكونين وشفيع الذكرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغرب أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul dalam acara yang mulia, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli surga. Amin. Insyaallah yang hadir di majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijamin yakin masuk surga. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita kasih, kita cintai, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan apa juga hajat kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik yang ada di dalam langgar ataupun di luar langgar, dan yang berada di luar negeri sekalipun. Yang ulun hormati dan muliakan Habibul Habaib wa Syawaib yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan al hadir di tempat kita yang mulia ini. Karena ulun kada tahu yang siapa-siapa diundang jadi secara umum mudah-mudahan bisa mereka hadir karena mereka adalah lampu-lampu majelis. Yang kedua, guru-guru terutama akhirnya fillah di sana, guru mursalin dan guru Zuri serta guru Mukrim mana guru dari mana? Dan Ustaz Hidayatullah sebagai ketua pelaksana perayaan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW serta haul abagulu sekumpul dan kru-krunya yang sudah membantu terlaksananya ini acara. Mudah-mudahan Allah tambahkan hikmah serta Allah buatkan mereka berada di jalan dakwahnya Rasulullah SAW, dijadikan orang-orang besar, mudah-mudahan menjadi guru, menjadi ulama yang berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Dan ketua RT serta RT 21, 23 dan 15 yang tidak ulun sebutkan nama-namanya karena belum berkenalan. Makanan kita aja pakai saham. Serta sepuh kampung orang tua kita, alhamdulillah, Al-Ustaz Haji Muhammad Arsyad. Beliau luar biasa dari dulu, di mana ulun hadir di tempat ini ada sini. Dan beliau ini adalah tokoh yang tertinggal daripada angkatan Abah Ulun. Karena insya Allah Maulid Habsyi ini awal mulanya di tempat kita sini, di Jalan Kiai Haji Abdul Hasan, di Gang Pelangi Bahari Gang Pelangi, sebelum Gang Pelangi Gang Bagdikari. Dan Ulun besar di sini. Sudah SMP, sanawiyah kelas 2, baru kelas 3 baru pindah ke Jalan Belibis. Jadi asal mulanya di sini dulu majelis Maulid pertama di Samarinda.
Dan alhamdulillah sekarang pindah ke Dahuruddin malam Senin itu di sini baharinya. Jadi sejarah tempat kita ini adalah awal mula daripada Majlis Maulid Al-Habsyi atau yang disebut dengan Simtud Durar. Dalam kitab Maulid Simtud Durar yang dikarang Al-Habib Ali Sahibul Maulid, dan luar biasa isinya. Masya Allah, bisa menyelamatkan kita yang dahulunya mungkin banyak dosa atau perbuatan yang tidak senonoh, hadir majelis insya Allah akan dapat petunjuk, dapat jalan dari Allah Subhanahu. Ini janji Habib Ali Sahibul Maulid. Di dalam manaqib beliau disebutkan, beliau berkata, dakwati ammatil wujuda kullaha. Dakwahku ini, kata beliau, akan didapat oleh seluruh manusia. Oleh dakwati ammatil wujuda, dakwahku ini akan menyebar kemana saja, kata beliau nanti. Wa maulidi hadza, dan maulidku ini, kata beliau, intasyara binnas, akan menyebar ke seluruh pelosok manusia manapun. Padahal beliau kada pernah ke sini, kada pernah ke Tanah Hulu. Maulid Habsyi ini dibaca orang di sana. Waba yujami'uhum Allah waba yujami'u waba jami'uhum Allah, dan mereka akan, dan maulid ini kan beliau akan menghimpunkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Waba yuhibbuhum ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan mengakibatkan orang itu dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi intinya ini malam, selain daripada peringatan Isra Mi'raj, kita memperingati seorang aulia Allah yang besar di Kalimantan ini, yaitu Abah Guru Sepupu Syekh Yahya Muhammad Zain bin Haji Abdul Wahid Banjari. Sebelum mukadimah ini, insyaallah kalau panjang lebar, karena yang terhormat itu sudah 10 menit hampir. Jadi gue yang kita sama-sama muliakan Ustaz Rafiul Habibi yang sudah melantunkan Al-Quran yang alhamdulillah nyaman didengar, dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi itu kita dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwa kita mendengarkan semua pada sunyi senyap sesuai dengan perintah baginda Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bila dibacakan Quran, idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu rahimahullah. Jadi bila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan karena yang kita berdiam, rahimahullah, ya, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita walaupun kita paham kalimat yang dibaca apa lagi, yang dibaca itu kita mengerti dan paham. Limpahan rahmat Allah itu mengalir di tempat ini. Sebagaimana ayat tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra Mi'rajnya beliau, Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دينه والمرء مع من
sallallahu alaihi wasallam. Jadi intisari daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa perintah, mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sembahyang 5 waktu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha melalui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ringkas saja kita supaya cepat makanan. Bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang beberapa kali dengan Nabi Musa itu 9 kali pertemuan disuruh balik disuruh meminta oleh baginda Nabi Musa kepada Allah SWT supaya perintah yang 50 rakaat itu menjadi dikurangi sehingga menjadi 5 waktu saja. Tinggal 17 rakaat, asalnya kita 50 rakaat dikurangi setiap 50 waktu dikurangi setiap naik menuju hadrat Allah, dikurangi 5 waktu sampai 45 waktu, kurangnya menjadi tinggal 5 waktu. Dan itu bukannya Nabi mendatangi Allah, tapi semasa Nabi itu di Isra Mi'rajkan dari Makkah Al-Mukarramah, dari sumur Zam-Zam, itu diperjalankan Nabi selalu bersama Allah. Jadi jangan terkecoh kita kalau nanti ada penceramah, ada yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya, hingga pikiran kita Nabi itu terpisah dengan Allah. Nabi mendatangi Allah ke Sidratul Muntaha, padahal dari perjalanan baginda Nabi SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu bersama Allah. Asra bi abdihi, yang menjalankan akan hambanya. Jadi Allah yang menjalankan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk kita yang datang ke tempat ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup berjalan seorang ke sini? Batinnya harap pada Allah. Sedangkan kita ini kitanya semuanya la haula wala quwwata illa billah. Jadi beruntunglah orang-orang yang diperjalankan Allah ke tempat Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kita orang ini sebagaimana baginda Rasul SAW Isra juga dari rumah ke Langgar Al-Zikra. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah di sini, maka itu namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu dalam artian di hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau kita semua di sini diartikan digolongkan orang-orang yang beriman, kita termasuk orang yang mi'raj pada malam hari ini. Salat itu tidak hanya sekedar mengangkat takbir. Kita ini disuruh salat setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah aku. Liya'rifun, tafsirnya untuk mengenal aku. Dalam artian kita di sini untuk mengenal Allah melalui siapa? Melalui junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berjalan ke sini untuk mengenal Allah sebetulnya lewat Rasulullah. Melewat Rasulullah lah perkenalan kita dengan Allah itu baru benar. Kalau kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kadada adab. Bahkan ma'rifahnya tidak benar. Karena Allah menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang ini ayat pernah ulama Abah Guru menyampaikan paling manis, salah satu izin ayat yang paling manis sudah ayat ini. Bukannya ayat-ayat lain itu tidak manis, semua ayat manis, tapi salah satu itu yang paling manis. Ini kenapa? Karena ayat ini ayat perintah, mengkhabarkan, khabariyah bermakna insya'iyah, mengkhabarkan dengan tujuan perintah secara rahasia kepada kita dan secara zahir dan batin kepada kita. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah. Jadi setiap kalimat qul tafsirnya itu qul Allah, katakan olehmu wahai Muhammad. Allahu ahad, Allah itu satu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Di dalam surah Yunus ada dalil daripada maulid baginda Nabi Muhammad SAW ini. Tapi yang kita bicarakan sementara ini adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, artinya ya Allah, bila ikam hendak cintawan aku, umpati aku, fattabi'uni. Tapi yang menyampaikan Rasulullah pesan itu, lalu kata Nabi SAW, ikuti aku. Jadi yang mana kita ikuti? Allah pertama, kedua Rasulullah. Apa yang kita ikuti dengan Allah Subhanahu wa taala? Pekerjaan Allah itu memuji kekasihnya. Di dalam ayat lain bunyi daripada pujian Allah kepada baginda Nabi SAW adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau wahai Muhammad, ujar Allah, adalah makhluk yang paling agung. Jadi kalau ada orang yang kadang mau memuji Nabi, orang itu kadang mau umat Allah. Kalau ada orang yang tidak mau memuji baginda Nabi Muhammad SAW, apa aja kehabsian, apa benar-benar kita itu bersyair memuji Rasulullah. Bila ada orang yang menyangka itu pekerjaan sia-sia, maka ini sudah menampik perintah Allah satu. Yang kedua, pekerjaan Allah apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa itu artinya tidak putus-putus. Kalau kita berwayah timbang duduk ingat ayat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hilang langsung. Beberapa lagu orang langsung hilang akhirnya. Terus saja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Untuk apa? Banyak faedahnya. Jadi pekerjaan Allah satu memuji Nabi, kedua memberi rahmat. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi di dalam tafsir manapun, tafsir dan jalan lain, tafsir malah tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya di situ kata beliau Allah Subhanahu wa taala salawatnya itu mencurahkan rahmat, selalu mencurahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawatnya malaikat itu apa? Maghfirah bagi Nabi SAW, memintakan ampun selalu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh bersalawat itu hanya ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak menyeru ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Wahai orang-orang Islam, tidak. Ya ayyuhal muslimun, manggilnya. Atau ya ayyuhan nas, jauh ya ayyuhal kafirun, makinnya ayyuhal kafirun. Ya tidak disuruh, yang disuruh adalah orang yang beriman.
Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu mudah sebetulnya. Orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat yang nampak kita perhatikan, walaupun kita kada tahu artinya, tapi banyak guru-guru yang menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, sallu, perintahnya kalimat amal, fi'il amal, berselawatlah kalian, wasallimu taslima, dan berilah salam akan salam yang sempurna kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yakin ulun kita di sini beratahan ahli surga. Kalau ada kena protes ulun dulu nakal ya. Suka minum, suka mengambil ampun orang, suka ngelem, yang cari lele yang jual pentol, nang idenya berjualan tuh judulnya Sallallahu Alaihi makan pentolnya hampir biar masak lem tuh. Kenapa? Karena berkat daripada salawat ini besar. Dalam jual pentol, sugih yang jual pentol ini bisa salawat jujuki pentolnya. Nah itu rahasia daripada ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat salawat itu besar. Sebagaimana yang pendahulu membaca dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syakir radhiyallahu anhu. Di situ ada disebutkan beliau Walissalati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bermanfaat daripada ilmu beliau dan mudah-mudahan kita diberkahi dengan apa yang disampaikan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, walissalati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang bersalawat dan bagi orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fawaidun la tuhsa, fawaidun la tuhsa, banyak faedahnya tidak kurang sedikit pun. Wa minha, tapi disebutkan sebahagiannya saja di sini. Pertama, tukribul qalba minal dhulmah, menghidupkan hati daripada kegelapan. Hati kita ini dibanyaki salawat, dia terang benderang. Makanya orang bahari itu kita penerang hati ya. Dibacakan salawat, suruh banyak ditiupi, bacakan salawat. Penerang hati, menerang. Kalau kita yang baca seorang bang, kita yang baca sendiri, hati kita akan bertambah terang. Yang dahulunya sembahyang ada khusyuk, coba kan dia amalkan salawat, akan bernaik, akan meningkat kekhusyukan kita. Sembahyang ada tambahi salawatnya yang asalnya dulu 10 jadi 20. Kalau kurang tambahi 30. Kalau kurang masih tambahi sampai 40. Kalau kurang lagi 100. Tambahi lagi. Banyak-banyak baca salawat. Lalu mengamalkan salawat ini ke rumah. Salawat. Lagi itu bacaannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu. Sudah mulai baca salawat 1000 kali ya. Baca masih ada tenang. Apa yang kau baca? Itu salawat. Luput. Orang dengarkan bujuk-bujuk. Salawat 1000 kali bahkan 2000 kali. Ini bisa mungkin Tuhan bacanya. Ya, sekurang-kurangnya apa? Salawat yang namanya salawat Jibril atau salawat awal, atau salawat namanya apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya salawat Jibril. Dan cepat supaya dapat. Jangan baca salawat kamilah 3 kalinya dapat panjang benar. Bacaannya itu aja udah tahu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil muqaddarat bil qur'an wa tuqa ila rajul beliuran biarnya
hendak 100 kali itu kalau bisa 100 kali 50 kali baliuran membaca itu. Fadilahnya banyak, menenangkan hati daripada kegelapan. Yang kedua, wa tughna 'anil syekh, mengkayakan kita daripada perguruan kita. Kenapa? Setiap kita membaca salawat, berapa kita dapat? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Bila sahabat siapa membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Man shalla alaihi asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang membaca 10 kali, Allah balas nikmat kepadanya itu 100 kali. Umum sallallahu alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfan. Siapa yang membaca salawat kepada diriku Nabi 100 kali, Allah beri nikmat kepada orang itu 1000. Umum sallallahu alaihi alfan fama'wahul jannah. Batas daripada orang yang ada di surga itu 1000 kali. Dalam hadis di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, siapa yang membaca 1000 kali, fama'wahul jannah, Allah siapkan rumahnya di surga. Lalu ada hubungan dengan apa yang di YouTube, di Facebook yang disebarkan orang Abah Guru benar kok. Siapa yang hendak melihat surga sebelum inya mati, baca aja sini salawat 1000 kali sehari. Jadi siapa yang mengamalkan salawat 1000 kali sehari, tidak dimatikan Allah kecuali dia melihat tempatnya di surga. Besarnya salawat. Dan ini mengkayakan kita daripada guru kita. Setiap kita dapat pahala 10 kali nikmat yang kita baca, guru kita dapat. Kalau guru kita diisi murid 10, mampalakan salawat 10-10-nya itu tambah suki ada guru kita. Tambah suki guru kita, tambah kaya guru kita yang membawa yang iru, bawa salawat 600 menit. Lalu dia kena bersalawat di rumah, bersalawat yang di rumah, dia kena merasa memintakan rahmat, memintakan ampunan kepada Allah untuk diri ulun. Setiap yang dapat 10 rahmat dari Allah, ulun dapat 2 ulun kalau membaca. Tapi biar jangan merasa rugi, mau rugi biar nang rugi. Hampir biar baca salawat, banyak nang lain lagi baca salawat kayak ulun. Terutama ngaji di rumah dulu. Mengkayakan hati, mengkayakan guru kita daripada perguruan. Sugi guru-guru kita bila kita bersalawat. Jadi itu otomatis lagi Bang. Yang ketiga, watakunu sababan dari usul, dan membaca salawat kepada baginda Nabi itu menyebabkan cepat sampai apa yang dicita-cita, apa yang diangan-angankan. Biar dia hendak ke rumah banyak baca salawat, niatkan hendak alim anak dia yang mondok, bacakan salawat, kirimkan salawat kepada sidin. Makanan kayak kita jam 10 sedikit lagi lah. Dulu ada lucu cuma ngangenin gitu. Yang 2 biji lagi lah. Yang keempat ini Al-Fukassirul Rizqa, bicara Al-Habib Syekh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syattar radhiyallahu anhu. Fukassirul Rizqa, membanyakkan rezeki. Orang-orang ahli salawat itu bukannya ada begawi, dia begawi dengan Allah SWT. Ulun dijak guru sedih zaman sidin itu di rumah orang-orang laki aja datang kerja amplop, itulah itu orang dari Allah mengirimkan. Kalau orang memberi, orang yang memberi kita, menghadiahi kita, berarti orang itu sugih pada Allah. Sedangkan rezeki ini yang membawakan malaikat Mikail. Sebelum daripada malaikat Mikail itu datangnya daripada baginda Rasul dulu. Kenapa Rasulullah diberi Allah Subhanahu ini jalan rezeki? Jalan rezeki itu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahul mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi, aku yang membagi. Jadi siapa hendak banyak rezekinya,
banyak ibu selawat. Tuh kita lihat di Kerumun. Setiap malam Senin 1.000-2.000 orang makan. Begawilah sidin. Begawi sidin baca selawat. Amun gubernur Karawa setiap minggu makan orang ketok. Kecuali nyumbang duit rakyat. Kecuali korupsi berjamaah. Kalau maunya mengeluarkan soal pasti akan dapat air sini bulan. Korupsi dulu aja kawan. Jadi membanyakkan rezeki, banyak bersolat banyak rezeki. Kenapa? Karena Allah sayang dengan orang yang mencintai kekasihnya. Siapa kasih Allah? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak rezeki orang-orang yang baca selawat. Walaupun gawiannya duduk aja, gawian juga duduk aja. Kenapa ini kayaknya gawiannya apa? Yang ngoceh. Membanyakkan rezeki. Yang kelima, di dalam kitab itu cuma 5 aja disebutkan. Kalau anak tambahi lagi seorang. Jadi yang kelima kata beliau, wa anna man aqsara salata alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man aqsara salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Api neraka itu aja kan kalau makan orang, api neraka tidak bisa makan jasad orang yang bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi jangan heran kan kalau ada kuburan orang dibongkar, habis dibongkar badannya utuh ya, badannya masih bagus, bahkan kain kapannya ada resek. Itu ciri-ciri orang ahli salawat. Jangankan api neraka, jangankan panah api neraka itu api neraka itu panasnya yang diturunkan ke dunia ini sudah dikurangi 70.000 kali lipat. Kalau ada dikurangi, kita kalau mau masak sekali kita sedikit langsung habis dengan rumahnya. Untung dikurangi Allah kadarnya. Coba kadang hangit kita ini karena kalau rokok beli rokok habis lagi, habis. Kalau untungnya habis. Jadi panas api neraka itu sudah dikurangi Allah. Nah, kayak apa kalau orang itu dimakan api neraka aja kada hancur badannya? Badannya tidak hancur, apalagi cuma tanah. Tanah ini durian yang keempat. Kenapa? Karena asal kejadian Allah sebelum menciptakan itu sesudah Nur Muhammad Allah jadikan api. Sesudah api itu daripada hawa api karena panasnya Allah ciptakan angin. Ya hawa tadi. Sesudah angin ada timbul air. Saking banyaknya angin lalu dingin. Maka timbul embun. Sesudah embun angin tadi itu air tadi itu terjadi. Air itu kalau sudah kebanyakan dan cibuk aja ada bedak-bedaknya di situ, ya tanah. Nah dari tanah ini Allah ciptakan manusia. Nabi Adam alaihissalam. Baru kita yang ada di sini. Fantasharat atharu syarabi bi awalimi syahadat wal ghuyub. Dari nur tersebut Allah pancarkan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah durian yang keempat kalah dengan api. Ya api aja kalau memakan badan orang yang membaca salawat, yang banyak membaca salawat, apalagi cuma tanah. Makanya itu kebanyakan orang-orang yang tidak hancur badannya itu kebanyakan mereka membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita membaca maulid pada malam hari untung insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan Allah. Karena di balik berjanji tadi itu sebagaimana yang dikatakan beliau dalam manaqibnya itu. Dalam manaqib beliau itu beliau berkata,
dakwah di amati wujud kulah dakwah pun akan menyebar kemana-mana di sini. Maulid hadza dan maulid ini maulid Simtud Durar maksudnya intashara fil nas, menyebar ke pelosok manusia manapun, sampai ke tanah Hulu, sampai ke tanah Hidir, apalagi dari kota sini. Wabayu jami'ahullah, dan akan menjadikan mereka itu berhimpun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabayu hibbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan mendapatkan cintanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irawi yang kedua yang kita baca, yang tajallal haqqu fi alami qudusil wasih, di akhir daripada kalimat yang disebutkan beliau sesudah Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Faman faja'athu hadhihi al-bisyarah, siapa yang gembira, faman faja'at, dalam siapa datang kepadanya hadhihi al-bisyarah, akan kabar yang menggembirakan ini, ataraqaha biqalbin salim, dan dia senang mendengarkan kabar yang menggembirakan ini dengan hati yang selamat. Kabar tentang maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang membaca maulid yang biar di rumah aja senang, apalagi datang ke sini bertujuh mendengar maulid. Umpat maulidan pulang faqad hudiya ila siratil mustaqim, maka orang itu sudah diberi Allah jalan untuk menuju siratal mustaqim. Ini jadi Habib Ali. Jadi kalau orang satu jual maulid, si jauh-jauh mengkuring datang, Pak, si paham lagi kita berdua, si wasidin Tuhan. Kalau hanya layar ini, hanya aja juga tahu, nyata tahu wasidin. Karena sudah lewat jam 10, ampun maaf minta reda, mungkin ini saja yang bisa belum sampaikan, dan kurang lebihnya ampun maaf minta reda kepada keluarga ulun keberadaan yang ada di Abulasan ini. Apabila ada kekurangannya, mudah-mudahan Allah tambahkan dengan yang shawab, dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah berjamaah berataat. Jangan abah mama kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, seberataan di sini, mudah-mudahan Allah beri petunjuk, ditambahkan cinta kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan rezeki kita ditambahkan daripada halal lagi berkah. Usaha kita mudah-mudahan dilancarkan Allah, dan mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan kecuali melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Nabi wa ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus li abini kiram, abina kiram, la Syekh Zaid bin Haji Abdul Al-Bajari, sallallahu alaihi wasallam, bi hadratin Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Walillahi darul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.